kita harus rajin-rajin posting di berbagai macam sosial media, karena sekarang sudah era digital, jadi lebih gampang jualan apa-apa jadi gampang. Contoh kita jualannya saja, kita itu di Instagram, Facebook. Perkenalkan, nama saya Dimas Setiaka Wijayanto, owner dari Koilogi 99 Farm. Bertempat di Desa Pranggang, tepatnya di Dusun Pranggang Barat, Desa Pranggang, Kecamatan Poso-Klaten, Kabupaten Kediri. Yang jelas, yang pertama dipersiapkan adalah mental. Kenapa kok mental harus dipersiapkan? Karena kita memelihara ikan hidup, kita menjual ikan hidup. Sewaktu-waktu kita ada kolaps, ada matinya, kita harus siap menerima konsekuensi itu. Yang kedua, kita butuh modal untuk membeli ikan dari pedagang-pedagang lain atau petani untuk kita jual lagi. Yang ketiga kita harus mengerti tata cara untuk merawat ikan itu supaya ikan itu sehat dan siap kirim. Terus yang keempat, mungkin kita harus memiliki alat-alat karantina, seperti contoh kita kalau sederhana pakai akuarium, pakai vat, kolam bulat itu namanya vat. Terus kemudian pompa, aerator, saya kira itu cukup. Yang jelas itu yang paling penting, kita harus bisa karantina ikan. Kalau ikannya belum karantina langsung kirim, otomatis mesti mati. Kita harus bisa karantina terlebih dahulu sebelum ikan dikirim, intinya itu. Cara menentukan target pasar, jadi gini, kalau saya dulu, kayak mulai jualannya 2017-18, mulai jualan online itu. Jadi gini, kita harus mempunyai satu tekad, yaitu gini, kita jual laku nggak laku tetap posting, karena rezeki itu yang ngatur bukan kita, yang ngatur Tuhan. Kemudian kalau ikan kita tidak laku berarti belum rezeki kita harus bisa menerima. Kemudian kita intinya itu gini, kita harus rajin-rajin posting di berbagai macam sosial media, karena sekarang sudah era digital, jadi lebih gampang jualan apa-apa jadi gampang. Contoh kita jualannya saja, kita itu di Instagram, Facebook, sama di WA itu saja. Padahal masih banyak sosial media yang lain. Jadi peluang bisnisnya itu masih sangat besar untuk pemula itu. Kalau teknik pemasaran di kami, kita ada dua teknik sebetulnya, online dan offline. Kalau online kita konsennya di Instagram, Facebook, sama WA. Itu pun kita sudah kewalahan di 3 sosial media itu sebetulnya. Kemudian kalau di offline ya jelas kita jualannya di rumah, di farm saya. Itu ya kita menyediakan, kalau ada stok banyak ya banyak, kalau nggak ada stok ya berarti nggak ada stok gitu. Jadi gini, penjualan ikan koi pada saat COVID kemarin itu gini, kita mengalami kesulitan itu di awal-awal COVID saja. Jadi mulai bulan Maret, April, Mei, sampai Juni, itu saja kesulitannya. Itu ya memang fase-fase sulit orang semua pebisnis mungkin merasakan itu. Kemudian kita mulai lancar lagi itu kisaran bulan Agustus tahun kemarin. Agustus tahun kemarin itu mulai berangsur-angsur pulih lagi, dan sekarang alhamdulillah sudah ya hampir normal lah, hampir seperti sebelum COVID lah. Awal-awalnya saja dulu, jadi bulan Maret, April, Mei, pokoknya Agustus sudah mulai lancar lagi. Kalau naik turunnya penjualan itu ya, kalau saya pribadi ya
Ya nerima saja, kalau saya itu ya namanya juga usaha kan ada naik turunnya. Ya itu tadi yang pertama saya katakan, kita harus menatih. Yang pertama itu mental kita. Kalau mental kita sudah bagus, kita siap menerima apa saja yang terjadi, ya kita tabrak saja. Kita nggak laku tetap posting, kita nggak laku tetap tawarkan ikan, ya kita ya seperti itu. Kalau laku ya syukur, kalau nggak laku ya kita besarkan lagi gitu aja. Kalau lebih besar kan lebih mahal lagi kan. Kalau di saya gitu. Kendala gini, kita kirim ikan dari rumah sehat ya, dari rumah sehat. Kita ada kendala di pengiriman. Contoh pengirimannya seperti apa itu, pengiriman via bus. Itu pengiriman via bus, kemudian udah mau nyampe Jakarta, di Semarang banjir. Otomatis kita kan apa itu, ikannya kan ketahan beberapa jam kan, berjam-jam mungkin. Itu sering kita alami ya. Kemudian kita ya itu ikannya mati semua, udah biasa kan gitu, udah resiko. Terus kemudian kita beli ikan nggak bisa ngerawat, kita repot apa gimana, ikan kemudian mati semua, itu udah biasa. Udah biasa, itu namanya berdagang itu ya seperti itu. Harus, kalau mau untung ya harus siap rugi. Kalau berdagang harus seperti itu. Kalau ambil untungnya saja, saya juga dari dulu juga mau, tapi kan dari dulu saya juga ngerasain rugi. Pesan untuk teman-teman, ini buat apa itu, penghobi-penghobi baru atau yang sering disebut pemula. Jangan patah semangat. Kalau gagal, mulai lagi. Kalau gagal, mulai lagi. Kalau gagal lagi, mulai lagi sampai kalian sudah minta ampun. Itu aja.